Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kemi Novida Nurfiah SPDI. Saya mahasiswi PPG dalam jabatan BEP 1 tahun 2025 LPTK Institut Agama Islam Negeri Pontianak, sekaligus sebagai guru pendidikan agama Islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Putus Sibau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Pada kesempatan ini, di hari Kamis 8 Mei 2025, saya akan melaksanakan video pembelajaran dengan materi menghindari riba dan melaksanakan tabayun di kelas 7 semester 2 dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Seperti apakah penerapannya? Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap gerak, setengah loncat kanan gerak, tegap gerak, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, tetap semangat. Allahu Akbar. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah, hari ini bertemu lagi dengan Ibu dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Baik, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita terlebih dahulu untuk berdoa. Dimohon kepada Ayu untuk memimpin doanya. Ayo, Ayu. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, terima kasih Ayu. Silakan duduk kembali. Baik, selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian ya. Siapa yang tidak masuk hari ini? Nah, akan Ibu cek satu-satu. Yudi, Putra, Rizky, Apa, Olivia, Benito, Andini, Rani. Ya, alhamdulillah hari ini kalian bisa hadir semua. Berarti kalian semuanya sehat ya. Bisa mengikuti pelajaran kita hari ini. Baik, selanjutnya untuk menambah rasa cinta tanah air kita kepada bangsa Indonesia, ya, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yuk Sasa, untuk memimpinnya silahkan maju ke depan. Hiduplah Indonesia ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia
kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, terima kasih kepada Sasya. Silahkan kembali ke tempat. Baik, ya. Selanjutnya Ibu ingin menanyakan kalian hari ini masih semangat belajarnya? Masih. Ya, masih semangat belajarnya untuk mengikuti pelajaran hari ini? Masih. Ya, sekarang Ibu lihat kalian berdiri, baju-baju kalian sudah rapi semua. Coba silakan berdiri, Ibu lihat, ada yang masih keluar. Ya, baik, silakan duduk lagi. Ya, dilihat di laci, di meja, dalam laci kalian ada sampah-sampah? Ya, udah tidak ada. Baik, supaya kita akan lebih semangat, kita tepuk semangat dulu, ya. Ya, tepuk semangat. 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 Ya, tepuk tangan semuanya. Baik. Ada yang masih ingat apa yang sudah Ibu sampaikan pada kita pelajari minggu yang lalu tentang materi apa? Masih Bu, mawas diri. Apa? Coba Ayu, tentang apa? Mawas diri Mawas diri dan introspeksi dalam menjalankan kehidupan. Ya, karena kita harus selalu berhati-hati dalam setiap perbuatan kita yang kita lakukan. Karena setiap apa yang kita lakukan itu kita akan dicatat oleh malaikat apa? Rokit dan Atid. Ya, baik. Pada hari ini Ibu akan menyampaikan materi, ya. Materi yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu tentang menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun, ya. Adapun tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan, yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian ghibah, kemudian siswa dapat menguraikan penyebab terjadinya ghibah dan bagaimana cara menghindarinya. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan pengertian tabayun, dan yang keempat adalah siswa dapat menganalisis penerapan tabayun dalam keseharian ataupun di media sosial. Kita lanjutkan materi kita, ya. Ada beberapa sistematika yang akan Ibu berikan kepada kalian. Nanti kita akan melaksanakan diskusi kelompok, ya. Setelah melaksanakan diskusi kelompok, nanti akan Ibu pada akhir, ya, akhir materi akan Ibu berikan kalian tes evaluasi. Jadi kalian harus benar-benar memperhatikan materi yang akan Ibu sampaikan karena di situ nanti ada tes evaluasi. Dan diskusi kita laksanakan itu Ibu akan menyajikan sebuah masalah. Bagaimana dalam suatu kelompok kalian nanti akan menyelesaikan masalah itu. Baik, selanjutnya Ibu akan menampilkan sebuah gambar, ya. Nanti dari gambar tersebut kalian bisa bertanya, ya, ataupun menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan materi. Baik, untuk gambar yang pertama, coba tolong diperhatikan, ya. Ya, ini Ibu tampilkan sebuah gambar. Ya, ini kira-kira gambar apa ini? Ya, orang berghibah.
Coba dari gambar tersebut ada yang ingin bertanya? Saya Bu, saya Ya, ingin silakan bertanya. Olip, bertanya. Saya ingin bertanya perbedaan gibah dan fitnah. Ayo, siapa yang bisa menjawab kira-kira? Pertanyaan dari Olip, siapa yang ingin menjawab? Apa Rizky mau Saya, Bu. menjawab? Ya, silakan Rizky, coba. Kalau gibah itu membicarakan orang lain yang buruk-buruk, Bu. Ya, Kalau fitnah itu menjelek-jelekan nama orang lain yang tidak benar atau ditambah-tambahkan mereka, Bu. ya, baik. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk jawabannya. Ya, di sini Ibu akan sedikit menambahkan perbedaan antara hibah dan fitnah. Kalau hibah itu menjelekkan orang lain, membicarakan kejelekan orang lain. Baik itu yang sebenarnya, ya, walaupun itu sebenarnya terjadi pada orang itu dan membicarakannya di belakangnya. Tapi kalau fitnah itu membicarakan kejelekannya, ya, dan apa yang dibicarakan itu bukan yang sebenarnya sehingga menimbulkan sebuah fitnah, ya. Selanjutnya Ibu teruskan dengan gambar yang kedua. Coba tolong diperhatikan gambar yang kedua. Ini kira-kira gambar apa ini? Ya, ini gambar apa? Menghibah di dalam media sosial. Ya, itu sudah zaman sekarang sering kita temui ya, apalagi zaman sekarang ini dunia media teknologi semakin canggih. Ya, dalam dunia maya itu banyak sekali informasi-informasi. Nah, dari gambar tersebut siapa yang akan bertanya? Coba. Saya Bu, bagaimana cara kita bisa mengetahui kebenaran yang ada di media sosial? Ya, siapa yang mau menjawabnya? Siapa? Saya Bu, Ya, si Andini. Silahkan Andini. Kita harus mencari kebenarannya di media sosial dan tidak langsung percaya, Ya, begitu juga tidak langsung menyebarkan ya, kepada orang lain. Iya, baik. Jadi kita tidak langsung percaya dengan berita-berita yang ada di media sosial. Kalau kita melihat berita-berita yang ada di media sosial. Nah, selanjutnya Ibu bertanya coba kepada kalian ya, yang bisa menjawab silahkan tunjuk tangan. Nah, pernah tidak kalian mengalami sebuah pengalaman ya? Kalian pernah merasa dibicarakan di belakang kalian. Misalnya kalau kalian dibicarakan oleh teman kalian di belakang kalian itu pernah tidak? Pernah. Iya, pernah. Siapa? Apa pernah? Ya. Apa pernah? Coba Olip, pernah coba. Saya juga pernah Bu. Jadi pengalaman kamu bagaimana? Apa yang kamu rasakan ketika kamu ada kawan yang membicarakan kamu di belakang kamu? Saya merasa tersakiti Bu. Terus Saya, selanjutnya apa lagi? merasa tidak menyukai mereka yang membicarakan saya dari belakang dengan tidak benarnya itu. Iya. Terus apa selanjutnya yang kamu lakukan jika kamu itu dibicarakan di belakang kamu? Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Saya akan membiarkan mereka begitu saja Bu. Biarkan begitu saja. Siapa lagi akan menjawab? Ya, Sasha, coba Sasha. Membicarakannya dengan baik-baik, Bu. Ya, terus yang kamu rasakan apa? Saya merasa dihianati oleh kawan sendiri, Bu. Ya, yang kamu lakukan kamu apa tadi? Membicarakan? Oke, membicarakan dengan baik-baik, Bu. Ya, terima kasih untuk jawaban kalian semua. Tepuk tangan semuanya. Baik, selanjutnya Ibu akan memperlihatkan sebuah video. Ya. Ya, tolong silahkan ditonton, diperhatikan. Dan janganlah mengucilkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik padanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang. Pagi-pagi sambil ngopi. Mantap. Apalagi sambil buat status. Nih, kenalin tetangga gue. Dia hobi banget pamer-pamer perabotan baru. Padahal tiap hari beli beras di sini utang. Seruput lagi kopinya. Mantap.
Bawa dia ke sini. Siap. Oh, jadi ini wajah-wajah tukang gibah semasa hidup. Kalian kenapa membawa aku ke sini? Akhirnya, ya jelas mau disiksa lah. Emang apa salahku? Menurut catatan, Bapak sudah sekali gibah. Apaan tuh? Ngomongin kejelekan orang. Aku kan ngomongin orang di sosmed. Justru itu lebih banyak dosanya. Kalau banyak yang lihat, apalagi ada yang ikutan nge-share. Tapi yang aku omongin memang kenyataan kok. Ya, memang benar. Ngomongin kenyataan jeleknya orang itu gibah. Kalau mengada-ngada, justru itu namanya fitnah. Udah, banyak terowat di orang. Biar gua kasih tahu aja deh. Ini mulut coba juga ya, kayak emak-emak yang lagi kondangan. Sini, gua tambahin lipstick, siapa atas? Please, stop dulu, aku nggak kuat, lapar banget. Mau makan? Iya, beri aku makanan, aku lapar. Oke, kasih dia makanan. Nih, silakan. Apa nih? Ini pakai busuk, bukan makanan. Ya, seperti itulah, menggunjing atau gibah sama halnya memakan bangkai saudaranya. Cepat makan, katanya tadi lapar. Tidak, aku tidak mau. Tidak. Demi apa barusan? Aku tidak mau disiksa dan makan bangkai tetanggaku. Aku harus mengambil statusku barusan. Ayo cepat. Ya. Baik, itu tadi video pembelajaran ya, video yang memberikan tayangan ya, video tentang ghibah ya. Jadi akibatnya apalagi kita menghibahkan itu, kita melihat di media sosial, ada berita-berita di media sosial ketika kita bermain HP ya, bermain HP di media sosial, lalu kita melihat berita-berita tidak baik, apalagi kita sampai menyebarkannya. Jadi, baik, selanjutnya kalian sudah membentuk kelompok, tapi sebelum kita diskusi, kita akan melakukan ice breaking dulu. Silahkan kalian berdiri, ya, berdiri dulu supaya tidak ngantuk, ya. 1, 2, 3. Allah itu dekat walau tak terlihat. Kita harus ingat Allah Maha melihat. Ayo kita tobat, perbaiki sholat. Ingat pada Allah setiap saat. Ya, tepuk tangan semuanya. Ya, silakan duduk kembali. Ya. Selanjutnya, Ibu akan membagikan LKPD. Ini setiap kelompok mengerjakan LKPD, dikerjakan di kolom yang sudah disediakan. Ya, itu ada kasus yang harus kalian kerjakan secara berkelompok. Kalian berdiskusi, bukan diselesaikan dengan sendiri. Baik, untuk kelompok 1 adalah kelompok Umar Abu Bakar Siddiq. Ya. Kelompok 2, kelompok Utsman bin Affan, dan kelompok 3 itu kelompok Umar bin Khattab. Ya, silahkan dikerjakan dulu, ya, diselesaikan. Ya, didiskusikan dengan kawan. Maju merapat sedikit. Ya. Ini ada bacaan sebuah skenario. Lalu diskusikan bersama-sama. Nah, coba kalian baca dulu skenarionya. Farhan mendengar kabar bahwa temannya Raka tidak jujur saat mengerjakan ujian. Lalu dia menceritakan hal tersebut kepada teman-temannya di sekolah, ya. Nah, pada teman sekelasnya tanpa mencari tahu kebenaran tersebut, apakah benar atau tidak, ya, bahwa Farhan itu mencontek. Nah, apakah Farhan telah melakukan hibah? Tolong dijelaskan, ya. Tolong diskusikan dengan teman-temannya. Nanti akan dijawab, ya. Nah, kelompok Utsman bin Affan, ya. Coba mendekat apa yang perhatikan, ya. Pernahkah kalian mendengar berita tentang seseorang yang ternyata berita itu tidak benar, ya? Nah, pengalaman apa yang kamu pelajari dari berita tersebut? Ya, tulislah 3 cara untuk kalian bisa
terhindar dari perilaku ghibah. Ya, silahkan. Ya. Ada yang ditanyakan dari kelompok 1? Kelompok Abu Bakar? Tidak, Bu. Ya, dari kelompok Abu Bakar. Apa yang dimaksud dengan ghibah menurut pandangan Islam? Ya, menurut pandangan Islam itu apa? Kayak yang dimaksud dengan ghibah. Ya. Terus penyebab terjadinya ghibah itu apa? Yang menyebabkan seseorang itu melakukan ghibah. Ya. Baik, silahkan. Ada yang ditanyakan dari kelompok Utsman bin Affan? Ada? Tidak ada. Sudah jelas semuanya? Ya, silahkan dikerjakan ya. Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Baik, sekarang waktunya kita untuk presentasi ya. Setiap kelompok akan mempresentasikan ya hasil dari diskusi. Silahkan maju, diawali dengan dimulai kelompok 1, yaitu kelompok Abu Bakar Siddiq. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya, silahkan maju ke depan. Ya, silahkan kelompok 1 dibacakan pertanyaannya, kemudian dan dijawab. Ya, coba di tengah-tengah, Yudi. Ya, silahkan. Apa tadi pertanyaannya? Apa yang dimaksud dengan ghibah menurut pandangan Islam? Ghibah adalah perbuatan dosa yang ngomongin kejelekan orang lain. Islam melarang umatnya untuk berghibah karena ghibah itu dosa. 2. Apa penyebab seseorang melakukan ghibah? Karena dia ingin meninggikan martabatnya, merasa dirinya paling benar, adanya rasa iri dengki, dan pengaruh lingkungan sekitar. Ya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Ya, dari hasil presentasi kelompok 1 ada yang ingin bertanya, yang memberikan pertanyaan kepada kelompok 1 siapa? Kelompok berapa ini? Ya, kelompok 3. Coba berdiri, Rizky berdiri. Ya, pertanyaannya apa yang ditujukan? Coba didengarkan baik-baik ya, pertanyaannya apa? Coba. Apa yang akan diterima di dunia dan akhirat bagi orang yang berghibah? Ya, balasan apa yang akan diterima kalau seseorang itu berghibah? Itu baik di dunia ataupun di akhirat. Apa? Coba yang bisa menjawab, dibantu kelompok lain. Ya, boleh? Yudi? Kalau di dunia, dia akan dijauhi oleh teman-temannya. Sedangkan kalau di akhirat, dia akan disiksa oleh malaikat penjaga. Selain di dunia, neraka. Ya di dunia selain dijauhi oleh teman-temannya, ada lagi? Apalagi? Tidak akan hidup senang. Apalagi ada? Ya, baik, terima kasih kelompok 1. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, selanjutnya untuk kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2, yaitu kelompok Umar bin Khattab. Silakan maju ke depan. Oke. Baik. Silakan dibaca untuk kelompok 2. Pernahkah kalian mendengar berita tentang seseorang yang ternyata tidak benar? Apa yang kalian pelajari dari pengalaman itu? Seseorang menyampaikan berita dan informasi yang ternyata tidak benar. Dari pengalaman tersebut, saya belajar bahwa sebaiknya kita tidak langsung menyebarkan gosip yang tidak benar dan tidak nyata. Ya, kemudian tuliskan 3 cara yang bisa kalian lakukan agar terhindar dari perilaku ghibah. 1. Mengurangi hobi dan menghentikan kebiasaan berghibah. 2. Tidak mudah mempercayai informasi yang tidak benar. 3. Menjaga lisan dan berintrospeksi diri. Ya, itu baik. Terima kasih. Hasil presentasi dari kelompok 2, yaitu kelompok Utsman bin Affan. Kita berikan aplaus, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Ya, ada yang ingin mengajukan pertanyaan untuk kelompok 2. Siapa? Ya, Olive coba. Apa? Bagaimana sebaiknya sikap kita jika ada teman di kelas yang membicarakan kejelekan atau aib teman kita sendiri? Ya, bagaimana sikap kita? Ya. Kita akan mempertanyakannya dengan baik-baik dan membicarakan dengan baik-baik.
Ya, pertanyaannya akan membicarakan dengan baik-baik, ya, tidak langsung marah ya, ataupun mendiamkannya. Ya, baik, itu tadi presentasi dari kelompok 2 ya. Karena sudah cukup, kita berikan aplaus. Silahkan kembali, kita tepuk tangan dulu. Ya, selanjutnya untuk kelompok 3. Silakan, yaitu kelompok Umar bin Khattab. Ya, silakan kelompok 3 maju ke depan. Ya, semuanya. Ya, silakan dibaca dulu pertanyaannya ataupun skenario sebuah kasus. Ya, dibaca keras-keras. Farhan mendengar bahwa temannya Rahka tidak jujur saat mengerjakan ujian. Ia lalu menceritakan hal tersebut kepada teman-temannya sekelas tanpa mencari tahu kebenarannya. Pertanyaan: apa Farhan sudah melakukan ghibah? Jelaskan. Iya, perbuatan Farhan sudah melakukan ghibah karena ia telah membicarakan keburukan Rahka kepada teman-temannya. 2. Apa yang harus Farhan lakukan? Farhan harus menanyakan langsung kepada Rahka tentang kebenarannya. Jika itu benar, Farhan harus melaporkan perbuatan tersebut kepada gurunya. Ya, jadi itu ada sebuah kasus bahwa si Farhan mendengar berita dari temannya bahwa ada si Raka tidak jujur dalam mengerjakan ujian. Ya, kemudian apa tadi? Ia lalu menceritakan itu kepada teman-temannya. Si Farhan itu menyebarkan berita itu kepada teman-temannya kalau Raka itu tidak jujur dalam mengerjakan ujian. Padahal si Farhan tidak melihat langsung bahwa si Raka itu mencontek atau tidak jujur dalam ujian. Nah, ketika si Farhan menyebarkan berita itu kepada teman-temannya, apakah itu sudah termasuk hibah menurut kelompok ini? Iya, katanya sudah termasuk hibah. Karena apa alasannya? Kenapa? Karena perbuatan Farhan sudah melakukan karena telah membicarakan kebusukan Rahka kepada teman-temannya tanpa mengetahuinya langsung. Ya, karena tidak mengetahuinya langsung kata kelompok ini kan. Dan ya, kemudian ada lagi yang mau bertanya untuk kelompok 3? Ya, silahkan Sasya. Coba berdiri, Sasya berdiri. Bagaimana caranya agar kita tidak mudah mengikuti pengaruh teman-teman yang suka bergibah? Iya, tadi kan si Farhan langsung menceritakan Raka itu sudah mencontek, ya, tidak jujur. Jadi kebetulan Sasya itu teman satu kelasnya. Nah, bagaimana caranya agar kita tidak mudah terpengaruh dengan apa yang disampaikan oleh Farhan? Nah, bagaimana caranya? Kita harus menanyakan ke orangnya langsung dan membicarakan baik-baik. Setelah itu, jika itu tidak benar, maka kita tidak mudah terpercaya, Bu. Ya, kita tidak mudah percaya. Jadi tidak mudah percaya. Baik, itu sudah cukup. Jawabannya dari kelompok 3 sudah cukup, Sasya? Ya, kalau tidak ada tanyakan pertanyaan lain? Ya, baik, tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik, terima kasih untuk semua kelompok yang telah mengerjakan tugas diskusi kalian dengan sangat baik. Ya, Ibu harapkan dengan diskusi ini kalian bisa paham terhadap suatu masalah ya. Ya, kalian sudah mempresentasikan juga dengan cukup baik. Ya, kalian juga sudah memberikan pertanyaan. Nah, dari penjelasan ini, apakah kalian sudah paham dengan arti ghibah atau arti tabayun? Tabayun sudah paham? Ya, sudah paham semuanya? Ya, ada yang ingin tanyakan? Tidak ada? Ya, baik. Selanjutnya Ibu akan memberikan kalian tes evaluasi. Ini tolong dikerjakan. Ibu kasih waktu 10 menit. Setelah itu kalian kumpulkan, ya. 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 Oke, baik, silahkan jangan ada yang mencontek ya, tidak boleh ada mencontek karena apa yang sudah kita pelajari tadi ada di situ. Ya, silahkan dikerjakan. Baik, Ibu rasa sudah cukup, silahkan dikumpulkan.
Baik anak-anak, setelah kita tadi sudah melaksanakan diskusi, kemudian setiap kelompok mempresentasikan masalahnya, Ibu juga sudah membagikan soal evaluasi terakhir, maka kita sama-sama akan menyimpulkan ya, menyimpulkan permasalahan tadi. Ya, tadi kita lihat tentang masalah ghibah. Jadi Ibu simpulkan sesuai dengan tema materi kita hari ini, yaitu menghindari hibah dan melaksanakan tabayun. Jadi arti hibah itu, hibah adalah menggunjing atau membicarakan kejelekan dan kekurangan orang lain. Kemudian selanjutnya penyebab terjadinya hibah tadi sudah disampaikan juga di diskusi. Penyebabnya itu karena kita ada permusuhan, ada mencari, ya tadi sudah disampaikan di diskusi juga ya. Nah, adanya mencari perhatian, ingin kita diangkat derajatnya, dipandang lebih baik. Kemudian karena kita tuh iri dengan keberhasilan kawan kita, jadi kita mengada-ada karena tidak sukanya kita kepada orang yang kita bicarakan. Itu ada hasad atau iri hati. Kemudian sikap egois kita yang selalu merasa menang sendiri dan cenderung untuk merendahkan orang lain. Itu sifat-sifat seperti itu menjadikan seseorang itu hingga dia tidak sadar melakukan ghibah. Ada rasa balas dendam, ya bisa juga menyebabkan jadi ghibah. Nah, ya itu kita balas dendam kepada seseorang. Yang kemudian selanjutnya ada canda-candaan kalian dalam keseharian. Itu tidak boleh, harus kalian ya tidak boleh bercanda dengan sifatnya menjelekkan, ya itu tidak boleh. Ya, baik. Kemudian agar kita terhindar dari hibah, bagaimana caranya agar kita terhindar dari hibah? Kita berkumpul perbanyak kita berkumpul dengan orang-orang soleh. Jangan berkumpulnya dengan preman. Ya, kita harus menyadari bahwa Allah itu membenci orang-orang yang suka berghibah. Ya, seperti tadi ditegaskan dalam Quran surah Al-Hujurat, diibaratkan seperti memakan daging atau bangkai saudaranya yang sudah mati. Selanjutnya kita berintrospeksi diri, melihat aib diri kita terlebih dahulu. Apakah kita sini sebagai manusia sudah benar, sudah sempurna? Jadi kita tidak boleh, karena setiap manusia pasti ada kekurangannya kan. Jadi kita juga harus berusaha untuk memperbaiki. Dari sini, dari kesimpulan yang telah Ibu berikan, kira-kira sudah paham semuanya? Ya, baik. Ini kita simpulkan bersama-sama. Kalau berhubung kesimpulan sudah Ibu berikan, Ibu minta kepada satu siswa untuk mengungkapkan apa hasil dari pembelajaran kita hari ini? Apa yang kita didapatkan dari pembelajaran kita hari ini? Ibu rasa siapa yang ingin maju untuk mengungkapkan perasaan? Ya, Yudi, silahkan Yudi. Ya, kamu ungkapkan apa yang didapat dari pembelajaran kita hari ini apa gitu. Ya, silahkan Yudi. Ya, dengarkan baik-baik ya. Alhamdulillah, saya sangat senang karena dapat belajar apa itu ghibah dan perbanyak tabayun, karena ghibah itu yang ngomongin kejelekan orang dan kita belajar untuk baik ke depannya. Ya, untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan karena tabayun itu dilarang tidak disukai oleh agama karena perbuatan apa? Tercela. Ya, tercela. Adalah ya. Terima kasih kepada Yudi. Tepuk tangan untuk Yudi semuanya. Nah, baik. Ibu di sini akan memberikan ya kita sedikit ada gambar. Nanti kalian mencoret untuk pembelajaran kita hari ini. Ada ini gambar tertawa, tersenyum, ada yang sedih, ada yang mengantuk dan menangis. Nanti silakan kalian maju satu-satu, kalian kasih tanda centang ya dengan gambar tersebut yang berhubungan dengan pembelajaran kita hari ini. Bagi kalian itu apa yang kalian rasakan dengan pembelajaran hari ini? Paham kira-kira? Ya. Ya, ini tolong minta bantu 2 orang untuk menempel. Ya, pen. Baik, silakan dimulai dari Yudi. Yo. Yudi, apa? Dari hati kalian ya. Oke, lanjut Benito.
Nanti yang mana? Ya. Baik, sudah semuanya? Baik, itu tadi rata-rata ada yang senang, Mbak. Terima kasih. Kalau untuk yang menjawab senang dan ada yang tersenyum dan ada juga yang mengantuk. Nah, jadi pembelajaran kita sebagian besar adalah kalian merasa senang. Ya, baik. Terima kasih kepada kalian semuanya. Selanjutnya, Ibu akan memberikan PR. Tolong dibuka modul pelajaran pendidikan agama Islam di buku kalian. Ya, sebagai PR itu akan Ibu berikan. Kalian silakan dikerjakan di halaman 191. Ya, 191 itu nanti kalian kerjakan sebagai tugas di rumah. Ya, sudah paham? Sudah. Ya, itu ada uji kompetensi di halaman 191. Selanjutnya Ibu informasikan untuk minggu depan, ya, tugas minggu depan kalian di rumah itu meresume materi tentang rukhsah atau kemudahan dari Allah dalam menjalankan ibadah. Ya, itu di materi selanjutnya. Yang terakhir, Ibu ucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua. Dan sebagai penutup ya pembelajaran kita pada hari ini, mari kita tutup dengan doa. Disilahkan kepada Ayu untuk memimpinnya. Ayo Ayu, maju ke depan. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, terima kasih Ayu. Baik, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih dan kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibu tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.